Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saat ini kita akan belajar satu tema, yaitu tentang memberitakan perbuatan besar dari Dia. Kenapa kita harus memberitakan perbuatan besar dari Tuhan? Nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kita baca dahulu, yaitu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang 10 Bapak Ibu Saudara. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kemudian kita lanjutkan, kita baca di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu mukjizat yang terbesar dalam kehidupan kita adalah saat kita diperdamaikan dengan Allah dengan kematian Kristus. Pada saat itulah posisi kita berubah dari kondisi gelap, dari kondisi kebinasaan, dipindahkan kepada terang, kepada kemuliaan. Seperti yang dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara. Dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Bapak Ibu Saudara. Kemudian ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita diperdamaikan dari musuh Allah yang seharusnya dibinasakan Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita diperdamaikan. Dahulu dikatakan kita memusuhi Allah baik dalam hati maupun pikiran kita. Tetapi setelah diperdamaikan oleh kematian Kristus di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara, kita menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris yang berhak menerima janji Allah. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Luar biasa, kita sudah mendapat mukjizat terbesar. Tetapi apakah mukjizat itu hanya untuk kita semata-mata? Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita harus meresponi mukjizat dan kasih Allah di dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara menuntun orang lain yang belum mengenal Kristus, orang yang berada di jalan yang salah, kita bawa kepada jalan yang benar, yaitu Kristus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Juga di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 25 sampai 26, kita bisa dengan membawa orang-orang yang berada di dalam kegelapan itu kepada jalan yang benar, sehingga mereka dipindahkan dari gelap kepada terang, sama seperti anugerah yang telah kita terima sebagai ucapan syukur kita kepada Bapa sorga di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam momen yang baik ini, mari kita memberitakan perbuatan ajaib Allah di dalam kehidupan kita, yang memindahkan kita dari gelap kepada terang. Dan kita juga merespon apa yang Allah perbuat di dalam kehidupan kita. Kita bawa orang lain yang berada kehidupan dalam kegelapan, kita bawa kepada terangnya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati.